Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali bersama untuk mendengarkan khotbah Minggu pada hari ini, tepatnya 23 Januari 2022. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita dari kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Kejadian pada pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan yang oleh Lembaga Kitab Indonesia membuat judul perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antaraku dan segala makhluk yang ada di bumi. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini, janji dan kuasa Allah. Busurku kutaruh di awan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah tentang air bah adalah merupakan perdebatan teologis yang memang sampai kepada hari ini. Beberapa teolog yang meragukan bahwa air bah itu berskala global. Sebagian teolog berkata bahwa air bah itu hanya bersifat lokal. Nah, tetapi saya percaya bahwa apa dikatakan Alkitab bahwa air menutupi bumi, yang dimaksud bukan bumi lokal tempat itu saja, tetapi bumi secara keseluruhan. Itu yang lebih alkitabiah. Dan secara umum, kalau kita melihat di sejarah bangsa-bangsa dan juga oleh agama-agama, kisah tentang air bah itu hampir kita temukan di berbagai ajaran agama, termasuk juga di agama Islam. Ada agama Hindu, ketika Wisnu turun menyelamatkan manusia yang oleh agama mereka anggap sebagai awal dari manusia keseluruhan. Ketika Wisnu harus menghisap air yang telah menenggelamkan manusia itu, sehingga untuk menyelamatkan manusia pertama itu bagi ajaran agama mereka, sehingga selamat. Kemudian juga di ajaran agama-agama Babylon dulu,
daerah-daerah yang pada masa lampau, sejarah-sejarah mitologi Babilonia, ada namanya tentang kisah epik Gilgamesh, juga menceritakan tentang kisah adanya banjir besar. Bahkan juga sebenarnya juga di dalam agama timur, agama-agama yang masih kecil, juga menceritakan tentang adanya suatu banjir besar yang mengancam seluruh manusia. Dari situ dapat disimpulkan bahwa ternyata ketakutan akan air bah itu ada di benak manusia, di berbagai suku, di berbagai agama. Nah, jika ternyata ketakutan akan adanya air bah pada masa lampau, kisah yang sangat mengerikan pada masa lampau itu membekas di benak manusia, itu berarti bahwa manusia itu ada satu turunan. Jika dengan demikian, dulu yang lebih memungkinkan, berarti dulu ketika Nuh telah selesai dari melewati masa-masa air bah itu, dia menceritakan kepada keturunannya dan keturunannya kepada keturunannya, sehingga akhirnya itu menjadi cerita historis yang terus berjalan sampai kepada zaman kita saat ini. Sehingga walaupun berbicara menjadi banyak agama-agama, banyak suku-suku, tapi kisah itu selalu ada. Walaupun mungkin dalam cerita yang agak berbeda, tetapi yang bernuansa sama, bahwa ada pernah kisah air menutupi bumi yang mengancam dan mematikan seluruh penduduk bumi, kecuali yang telah dipilih oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak perlu lagi memperdebatkan tentang hal itu, namun kita boleh melihat konteks ini ketika Allah membuat suatu perjanjian kepada Nuh dan kepada segala makhluk yang diselamatkan di dalam bahtera itu. Nah, saudara-saudara, dari situ kita boleh melihat dengan jelas sebagaimana dengan cara pandang tema ini tentang janji dan kuasa Allah. Kita mulai dengan kuasa Allah, bahwa Allah yang berkuasa, yang mengatur alam semesta ini dan segalanya tunduk kepada Dia. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, Dia berkuasa untuk memberikan suatu hukuman. Dan kalau kita membaca kilas balik kepada kisah sebelum pada air bah, kita akan melihat kejatuhan manusia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat. Maka Allah menunjukkan kuasanya dengan begitu cepat air bah datang dan memusnahkan bumi. Saudara-saudara, itulah bukti bahwa Dia berotoritas untuk memerintah, Dia berotoritas untuk menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat melawannya. Itu adalah kuasa Allah. Berbicara tentang kuasa Allah itu berlaku di segala zaman, mulai dari zaman penciptaan sampai kepada akhirnya kelak. Itu sebabnya kalau kita juga berbicara tentang di masa perjanjian baru, di masa sekarang, bahkan kepada akhirnya, kita teringat kepada Matius pada pasal 24 ayat 38 atau Lukas pada pasal 17 ayat 27. Di sana akan dijelaskan kepada kita bahwa akhir zaman itu akan seperti masa air bah, dan Tuhan tiba-tiba memberikan hukuman. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah berbicara tentang kuasa Allah. Tetapi Dia bukan Allah yang hanya berkuasa untuk memusnahkan, tapi Dia juga Allah yang berkuasa menciptakan, dan juga Allah yang berkuasa untuk memelihara. Allah yang berkuasa memelihara dalam hal ini, Dia menunjukkan bahwa karena Dia masih mengasihi bumi, maka Dia ingin menyelamatkan bumi dengan menghukum manusia yang berdosa dan meninggalkan manusia, yaitu melalui ras dari Nuh yang diharapkan akan hidup lebih baik. Walaupun pada kenyataannya nanti kita boleh melihat bahwa ternyata manusia itu sifatnya memberontak, jatuh lagi. Nah, tetapi Allah mau memurnikan pada masa itu, lalu kemudian Allah memberikan suatu hukuman. Tetapi juga Allah dapat memberikan satu kasih karunia, anugerah, dengan memanggil keluarga Nuh untuk diselamatkan. Dan kemudian kasih karunia Allah itu, yaitu janji Allah dalam bentuk kasih-Nya, Dia juga menyelamatkan keluarga Nuh dan berjanji untuk tidak melakukan lagi hukuman seperti air bah untuk turun ke bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan,
Setiap kali kita melihat pelangi, maka harusnya kita pun akan mengingat janji Allah yang tidak pernah Dia ingkari. Itu berarti setiap kali kita melihat pelangi, kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada janjinya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomitmen untuk menggenapi firman-Nya. Karena ketika Dia mengatakan Dia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah dan busurku kutaruh di awan sebagai tanda perjanjian itu, maka Dia menggenapinya. Banjir besar berkali-kali datang di Jakarta ataupun di beberapa pulau di Indonesia, tetapi tidaklah mungkin sehebat dengan banjir bah yang memusnahkan seluruh penduduk bumi. Selalu kita diingatkan bahwa Allah sanggup memberikan hukuman, tapi Allah sanggup memberikan kasih karunia, dan Dia sanggup menjaga memelihara umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka ketika kita merenungkan firman Tuhan pada minggu ini, ketika berbicara tentang janji dan kuasa Allah dalam perspektif air bah dan juga pelangi kasih Allah, maka ingatlah, Allah itu adalah Allah yang setia menepati janjinya. Kalau kepada Nuh dan kepada segala ternak yang ada yang telah diselamatkan dari bahtera itu, dikatakan Allah tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah dan digenapinya. Maka itu suatu pertanda dan suatu keyakinan iman bagi kita. Itu sebagian dari apa yang Tuhan katakan digenapi, maka selainnya pasti akan digenapi. Pasti semua akan menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang setia kepada perkataannya. Itulah buktinya bahwa Dia Allah yang maha baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada yang selamat pada masa itu selain daripada keluarga Nuh yang telah Tuhan tentukan. Tidak ada yang selamat dengan bagaimanapun usahanya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Sembari ini juga mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa ternyata dengan usaha manusia akan gagal dan gagal untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, keselamatannya. Tapi itu mutlak hanya pemberian Allah. Allah yang menyelamatkan. Dan Allah yang berjanji, maka Allah yang menggenapinya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya menjalani hari hidup jangan diliputi oleh rasa takut dan oleh kekhawatiran yang berlebihan. Ketika kita melihat pelangi, maka sesungguhnya di belakang kita ada sinar terang dan di depan kita ada hujan atau ada air. Maka muncullah pelangi. Jadi kalau anak-anak sekolah mengadakan penelitian tentang pelangi, akan dibuat suatu cahaya dari belakang dan kemudian di depan sana akan ada bintik-bintik air atau mungkin juga air yang dipancurkan atau disemprotkan dengan tenaga yang mungkin lebih banyak atau lebih besar. Lalu kemudian akan terlihat seperti ada warna-warni kilauan pantulan cahaya yang pada akhirnya kita sebut sebagai pelangi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di masa-masa seperti itu atau di masa-masa hujan besar, lalu kemudian kita melihat suatu pelangi, biasanya kita begitu langsung senang bahwa setelah hujan tiba-tiba ada pelangi. Bahwa setelah ada bahaya, setelah ada situasi yang sulit, di depan ada suatu gambaran janji, suatu harapan yang baru, suatu pertolongan yang nyata dari Tuhan, bahwa Tuhan mengingat janjinya untuk umat manusia dan untuk ciptaannya. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan suatu penghukuman, tapi juga Allah yang berkuasa untuk memberikan kasih karunia-Nya. Bahwa Allah kita Allah yang berjanji, tapi juga Allah yang menggenapi janjinya. Dan oleh karena itu, mari percayakan seluruh kehidupan kepada Dia. Karena Dia, Allah kita,
yang menunjukkan kemurahannya bagi kita hari demi hari. Busurku kutaruh di awan, kata firman Tuhan, untuk mengingatkan kita akan kesetiaannya kepada janjinya, akan kesetiaannya kepada firman-Nya, akan kesetiaannya apa yang keluar dari mulutnya, yaitu Alkitab firman Tuhan sebagai janji Allah, firman Allah yang akan selalu digenapi bagi kita. Apakah Anda ingin diselamatkan? Maka percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia yang berjanji, Dia juga yang menepati. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami ingat akan kasih-Mu yang besar, kami ingat akan kuasa-Mu yang besar, yang tidak ada satu orang pun di antara kami yang dapat melawannya. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami terus menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, biarlah Engkau juga menguatkan mereka. Bagi mereka yang susah, Engkau memberikan penghiburan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan memberikan kelimpahan. Lalu doa kami kepada Bapa, sepanjang usbu yang baru ini berkati tolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dan dimanapun kami berada, salah tangan Tuhan yang berkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kembalilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.